Pernahkah Anda merasa badan pegal-pegal atau sendi linu setelah makan masakan sayur kesukaan? Atau mungkin, gula darah malah melonjak padahal sudah rajin makan sayur yang katanya sehat? Rasanya membingungkan. Ya, banyak dari kita. Apalagi yang sudah menginjak usia 60 tahun ke atas. Mungkin berpikir semua sayuran itu pasti baik untuk kesehatan. Kita sering sekali mendengar nasihat perbanyak makan sayur dari mana-mana. Tapi, kenyataannya tidak selalu sesederhana itu. Bapak dan Ibu sekalian, ada beberapa jenis sayuran yang justru bisa memperburuk kondisi kesehatan kita. Bukannya membantu, sayuran yang selama ini kita kira sehat, bisa jadi malah memicu peradangan, masalah pencernaan, atau bahkan membuat gula darah sulit terkontrol. Ini bukan hanya soal memilih yang segar, tapi juga memilih jenis sayuran yang tepat untuk tubuh kita yang semakin menua. Jadi, di video ini, kita akan mengungkap rahasia di balik 4 jenis sayuran yang seharusnya Anda hindari mulai sekarang. Dan 4 jenis sayuran pengganti yang wajib Anda masukkan ke dalam menu harian. Percayalah, perubahan kecil ini bisa membawa dampak besar pada energi, sendi, hingga kualitas tidur Anda. Tonton sampai habis ya, karena ada satu rahasia lagi yang mungkin akan sangat mengejutkan Anda. Baiklah, mari kita mulai dengan sayuran pertama yang seringkali salah kita anggap sebagai teman sehat. Padahal bisa jadi musuh dalam selimut bagi tubuh kita yang sudah tidak semuda dulu. Saya berbicara tentang kentang. Ya, kentang. Mungkin Bapak dan Ibu sering mengonsumsi kentang sebagai pengganti nasi. Atau menikmatinya dalam bentuk perkedel, sup, atau bahkan kentang goreng. Sekilas, kentang memang terlihat sehat karena dia sayuran alami. Bukan, tapi mari kita lihat lebih dekat. Kentang memiliki indeks glikemik yang sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari nasi putih biasa. Apa artinya itu? Indeks glikemik yang tinggi berarti kentang dapat dengan cepat meningkatkan kadar gula darah Anda setelah dikonsumsi. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki riwayat diabetes atau prediabetes, atau bahkan hanya ingin menjaga kadar gula darah tetap stabil. Ini tentu bukan kabar baik. Lonjakan gula darah yang sering terjadi bisa memicu peradangan dalam tubuh, merusak pembuluh darah, dan mempercepat penuaan sel. Belum lagi, cara kita mengolah kentang. Seringkali kentang digoreng. Baik itu kentang goreng renyah ala restoran atau perkedel yang gurih dengan banyak minyak. Proses penggorengan ini menambahkan kalori, lemak tidak sehat, dan senyawa berbahaya yang disebut akrilamida, terutama saat digoreng dengan suhu tinggi. Senyawa ini terbentuk ketika makanan kaya karbohidrat dimasak pada suhu tinggi, dan ada kekhawatiran bahwa akrilamida dapat meningkatkan risiko beberapa jenis kanker. Ditambah lagi, kentang sebenarnya kurang kaya nutrisi dibandingkan sayuran lain yang lebih padat gizi. Memang ada vitamin C dan potasium, tetapi seratnya tidak sebanyak yang kita kira, dan proteinnya juga sangat sedikit. Mengganti nasi dengan kentang rebus mungkin terdengar sehat. Tapi jika porsinya berlebihan dan sering, dampaknya pada gula darah bisa signifikan. Bayangkan, Anda sudah berusaha mengurangi nasi, tapi ternyata kentang yang Anda makan malah memberikan efek serupa atau bahkan lebih buruk pada gula darah Anda. Ini adalah salah satu contoh bagaimana niat baik kita untuk hidup sehat bisa jadi kurang tepat sasaran jika kita tidak memahami benar apa yang kita konsumsi. Kentang yang sering kita anggap sebagai karbohidrat kompleks yang aman, nyatanya bisa menjadi pemicu masalah bagi banyak orang lansia, terutama mereka yang berjuang dengan masalah gula darah dan peradangan. Oleh karena itu, jika Anda ingin menjaga kesehatan gula darah, sendi, dan energi Anda, mengurangi atau bahkan menghindari kentang, terutama yang digoreng, adalah langkah bijak yang bisa Anda ambil. Ini bukan berarti kentang itu racun, tapi lebih kepada bahwa ada pilihan sayuran lain yang jauh lebih baik dan lebih aman untuk tubuh Bapak dan Ibu di usia senja. Sayuran kedua yang perlu Bapak dan Ibu perhatikan, dan mungkin ini juga akan mengejutkan, adalah jagung manis. Khususnya, seringkali dianggap sebagai camilan sehat atau tambahan yang lezat dalam sup dan salad. Tapi, untuk Anda yang sudah berusia di atas 60 tahun, jagung bisa menimbulkan beberapa masalah. Pertama,
seperti kentang. Jagung manis juga memiliki kandungan gula yang cukup tinggi, meskipun secara alami. Ketika kita mengonsumsi jagung manis dalam jumlah banyak, gula darah kita bisa melonjak. Bagi penderita diabetes atau mereka yang rentan terhadap fluktuasi gula darah, ini jelas bukan pilihan yang ideal. Memang ada serat dalam jagung, tetapi sebagian besar seratnya adalah serat yang sulit dicerna oleh beberapa orang, terutama mereka yang memiliki sistem pencernaan yang sudah melambat atau sensitif. Ini bisa menyebabkan kembung, gas, dan ketidaknyamanan pencernaan lainnya. Sakit tadi semua tahu, masalah pencernaan adalah keluhan umum di usia lanjut, dan menambahkan jagung ke dalam diet bisa memperburuknya. Lalu, ada isu seputar jagung transgenik atau GMO. Sebagian besar jagung yang dijual di pasaran, terutama di negara-negara barat, adalah jagung transgenik. Meskipun belum ada konsensus mutlak tentang efek jangka panjang dari makanan transgenik pada manusia, ada kekhawatiran bahwa jagung jenis ini bisa memicu reaksi alergi atau peradangan pada beberapa individu yang sensitif. Di Indonesia sendiri, meskipun jagung lokal masih banyak, namun jagung manis yang diimpor atau varietas hibrida tertentu juga banyak beredar. Terkadang, jagung juga menjadi pakan ternak, dan residu pestisida atau herbisida dari proses penanamannya bisa saja berakhir di meja makan kita jika tidak dicuci atau diolah dengan benar. Bukan berarti Anda harus paranoid terhadap setiap jagung yang Anda lihat, tetapi penting untuk menyadari potensi risikonya. Bayangkan, Anda ingin menikmati semangkuk sup jagung manis yang hangat di sore hari, berharap mendapatkan asupan serat dan vitamin. Namun yang Anda dapatkan malah perut kembung dan gula darah yang naik. Ini adalah pengalaman yang tidak kita inginkan. Bukan jadi. Alih-alih mengandalkan jagung sebagai sumber nutrisi utama, terutama jagung manis, lebih baik beralih ke pilihan sayuran lain yang lebih ramah pencernaan dan tidak menyebabkan lonjakan gula darah yang signifikan. Mungkin Anda bertanya, jadi apa dong pengganti jagung atau kentang kalau begitu? Jangan khawatir, nanti akan saya berikan solusinya yang lebih baik dan lebih pas untuk Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan sayuran ketiga yang perlu Anda pertimbangkan untuk dikurangi atau bahkan dihindari demi kesehatan sendi dan tubuh Anda. Sayuran ketiga yang perlu Anda waspadai, Bapak dan Ibu, adalah terong, terong ungu atau hijau yang sering kita masak balado, sayur lodeh, atau digoreng. Terong termasuk dalam keluarga nightshade, bersama dengan tomat, paprika, dan kentang. Mengapa keluarga nightshade ini perlu perhatian khusus untuk lansia? Karena mereka mengandung senyawa yang disebut solanin, sejenis glikoalkaloid bagi sebagian orang, terutama mereka yang sudah memiliki kondisi peradangan seperti artritis, rematik, atau nyeri sendi kronis. Solanin dapat memperburuk gejala tersebut. Senyawa ini bisa memicu respons peradangan dalam tubuh, menyebabkan rasa nyeri dan kaku pada sendi yang sudah meradang. Banyak kesaksian dari penderita radang sendi yang melaporkan bahwa kondisi mereka membaik setelah mereka menghilangkan terong dan sayuran nightshade lainnya dari diet mereka. Memang tidak semua orang sensitif terhadap solanin, tapi jika Anda sering mengalami nyeri sendi yang tak kunjung membaik, terong mungkin adalah salah satu pemicunya yang tidak Anda sadari. Apalagi, cara kita mengolah terong di Indonesia. Seringkali terong digoreng atau direndam dalam minyak banyak sebelum dimasak balado atau penyet. Proses penggorengan ini tentu saja menambahkan lemak tidak sehat dan kalori berlebih, yang tidak baik untuk kesehatan jantung dan berat badan. Minyak jelantah yang digunakan berulang kali juga bisa menghasilkan senyawa berbahaya bagi tubuh. Selain itu, terong memiliki tekstur yang agak berspons, sehingga menyerap banyak minyak saat digoreng, menjadikannya bom kalori tersembunyi. Bayangkan, Anda ingin makan sayur agar sehat, tapi tanpa sadar malah mengonsumsi makanan yang memperparuk peradangan sendi dan menambahkan lemak jahat ke dalam tubuh. Ini adalah lingkaran setan yang harus kita putus. Diri. Jika Anda sering merasa linu-linu atau sendi terasa tidak nyaman, cobalah untuk mengurangi atau bahkan menghentikan konsumsi terong selama beberapa minggu dan perhatikan perbedaannya. Anda mungkin akan terkejut dengan hasilnya.
Nah, sayuran keempat yang juga termasuk dalam keluarga nightshade dan perlu diwaspadai adalah paprika. Ya, paprika merah, kuning, atau hijau yang sering kita lihat dalam masakan tumis, salad, atau bahkan pizza, sama seperti terong. Paprika juga mengandung solanin yang berpotensi memicu peradangan pada sendi bagi individu yang sensitif. Selain itu, kulit paprika yang tebal dan agak keras bisa sulit dicerna oleh beberapa orang, terutama mereka yang memiliki pencernaan sensitif atau masalah asam lambung. Ini bisa menyebabkan kembung, gas, atau bahkan sensasi terbakar di perut setelah makan. Meskipun paprika kaya akan vitamin C dan antioksidan, manfaatnya bisa tertutupi jika tubuh Anda bereaksi negatif terhadapnya. Untuk lansia, sistem pencernaan cenderung melambat dan lebih rentan terhadap iritasi. Jadi, meskipun paprika terlihat cantik dan mengundang selera, dampaknya pada sendi dan pencernaan Anda perlu dipertimbangkan. Daripada mengambil risiko, lebih baik kita memilih sayuran lain yang memberikan manfaat serupa tanpa efek samping yang tidak diinginkan. Sekarang, setelah kita membahas 4 sayuran yang perlu diwaspadai, mari kita beralih ke kabar baik. Ada 4 sayuran lain yang justru wajib Anda konsumsi secara rutin untuk menjaga kesehatan prima di usia senja. Mari kita mulai dengan sayuran pertama yang patut menjadi bintang di dapur Anda, brokoli dan kembang kol. Kedua sayuran ini adalah bagian dari keluarga cruciferous, dan mereka adalah pahlawan super dalam dunia nutrisi. Brokoli dan kembang kol kaya akan vitamin C, vitamin K, folat, dan serat. Vitamin C adalah antioksidan kuat yang membantu melawan radikal bebas dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Sangat penting untuk mencegah penyakit di usia lanjut. Vitamin K sangat vital untuk kesehatan tulang dan pembekuan darah yang normal. Membantu mencegah osteoporosis yang seringkali menjadi masalah di usia senja. Seratnya tinggi, yang berarti sangat baik untuk melancarkan pencernaan, mencegah sembelit yang sering dialami oleh lansia, dan membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Selain itu, brokoli dan kembang kol mengandung senyawa sulforafan, yang telah terbukti memiliki sifat anti-inflamasi dan anti-kanker yang kuat. Ini artinya, sayuran ini tidak hanya menutrisi tapi juga membantu melindungi tubuh Anda dari peradangan kronis dan risiko penyakit serius. Bayangkan, dengan mengonsumsi brokoli atau kembang kol secara rutin, Anda tidak hanya mendapatkan vitamin dan mineral esensial, tetapi juga senjata ampuh melawan peradangan dan sel-sel jahat. Cara mengolahnya pun mudah. Anda bisa mengukus, merebus sebentar, menumis, atau menambahkannya ke dalam sup. Mengukus adalah cara terbaik untuk mempertahankan nutrisinya. Jangan memasak terlalu lama agar teksturnya masih renyah dan kandungan gizinya tidak hilang. Mengganti kentang goreng dengan tumis brokoli atau kembang kol yang gurih bisa menjadi pilihan yang lebih cerdas dan menyehatkan bagi tubuh Anda. Ini adalah investasi jangka panjang untuk kesehatan sendi, tulang, dan kekebalan tubuh Anda. Hilal, sayuran kedua yang patut Anda prioritaskan adalah daun katuk atau kangkung. Keduanya adalah sayuran hijau lokal yang sangat mudah ditemukan di pasar tradisional Indonesia. Harganya terjangkau dan kaya akan nutrisi luar biasa. Daun katuk, meskipun sering diasosiasikan dengan ibu menyusui, sebenarnya sangat bermanfaat untuk semua orang, terutama lansia. Daun katuk kaya akan vitamin K, vitamin A, vitamin C, kalsium, dan zat besi, vitamin K, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Sangat penting untuk kesehatan tulang. Kalsiumnya membantu menjaga kepadatan tulang dan mencegah pengeroposan tulang. Zat besi membantu mencegah anemia yang seringkali menyebabkan kelelahan pada lansia. Sementara itu, kangkung adalah sayuran hijau yang juga tidak kalah nutrisinya. Kangkung kaya akan vitamin A, vitamin C, zat besi, dan serat, keduanya. Baik daun katuk maupun kangkung. Sangat baik untuk pencernaan karena kandungan seratnya yang tinggi. Ini membantu melancarkan buang air besar, mencegah sembelit, dan menjaga kesehatan usus secara keseluruhan. Bagi Anda yang sering mengalami masalah pencernaan, daun katuk atau kangkung bisa menjadi solusi alami yang efektif. Mereka juga mengandung antioksidan yang membantu melawan radikal bebas dan menjaga sel-sel tubuh tetap sehat. Kelebihan lain dari daun katuk dan kangkung adalah kemudahannya dalam diolah. Anda bisa menumisnya,
merebusnya untuk lalapan, atau menjadikannya bagian dari sayur bening yang segar, dengan mengonsumsi daun katuk atau kangkung secara rutin. Anda tidak hanya mendapatkan nutrisi esensial yang murah dan mudah didapat, tetapi juga mendukung kesehatan pencernaan dan tulang Anda secara optimal. Ini adalah cara cerdas untuk menjaga tubuh tetap bugar, tanpa perlu mengeluarkan biaya besar atau mencari sayuran yang sulit ditemukan. Baik, mari kita lanjutkan dengan sayuran ketiga yang harus Anda masukkan dalam daftar belanja Anda, wortel. Wortel seringkali dianggap sebagai sayuran biasa, tapi jangan salah. Manfaatnya luar biasa, terutama untuk bapak dan ibu di usia senja. Wortel sangat kaya akan beta-karoten, yang diubah tubuh menjadi vitamin A. Vitamin A ini sangat vital untuk kesehatan mata, membantu menjaga penglihatan tetap tajam, terutama dalam kondisi kurang cahaya. Ini penting sekali, mengingat masalah penglihatan seringkali menjadi keluhan di usia lanjut. Selain itu, vitamin A juga berperan dalam menjaga kesehatan kulit dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Wortel juga mengandung serat yang baik untuk pencernaan, membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, dan memberikan rasa kenyang lebih lama. Serat dalam wortel juga lebih mudah dicerna dibandingkan jagung, sehingga lebih ramah bagi perut sensitif. Wortel juga merupakan sumber antioksidan, yang membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas, sehingga dapat membantu mencegah penyakit kronis dan memperlambat proses penuaan. Kelebihan wortel lainnya adalah kemudahan pengolahannya. Wortel bisa dimakan mentah sebagai camilan renyah, ditambahkan ke sup, ditumis, atau dibuat jus. Rasanya manis alami, sehingga tidak perlu tambahan gula. Bayangkan, dengan mengonsumsi wortel secara rutin, Anda tidak hanya merawat mata Anda agar tetap bisa menikmati indahnya dunia, tetapi juga menjaga kesehatan pencernaan dan memberikan perlindungan antioksidan bagi seluruh tubuh. Ini adalah pilihan yang sederhana, lezat, dan sangat efektif untuk menunjang kesehatan Anda di usia emas. Wortel adalah bukti bahwa sayuran yang sederhana pun bisa memberikan dampak besar bagi kesehatan kita. Dan sayuran keempat yang wajib Anda masukkan dalam diet harian Anda adalah labu siam atau jipang. Labu siam ini adalah salah satu sayuran yang seringkali terlewatkan. Padahal manfaatnya sangat banyak, terutama untuk lansia. Labu siam memiliki kandungan air yang tinggi, sehingga sangat baik untuk menjaga hidrasi tubuh, yang seringkali menjadi masalah di usia lanjut karena kita cenderung kurang minum. Selain itu, labu siam kaya akan serat, yang sangat efektif untuk melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit. Ini adalah berita baik bagi Anda yang sering mengalami kesulitan buang air besar. Kandungan seratnya juga membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, menjadikannya pilihan yang sangat baik bagi penderita diabetes atau mereka yang ingin mengontrol gula darah. Labu siam juga rendah kalori dan karbohidrat, sehingga cocok untuk Anda yang ingin menjaga berat badan ideal tanpa merasa kelaparan. Labu siam mengandung berbagai vitamin dan mineral penting seperti vitamin C, folat, vitamin K, dan potasium. Potasium sangat penting untuk menjaga tekanan darah tetap normal, mengurangi risiko stroke dan penyakit jantung. Folat berperan dalam pembentukan sel darah merah dan mencegah anemia. Tekstur labu siam yang lembut dan rasanya yang netral membuatnya sangat mudah diolah dan cocok dipadukan dengan berbagai masakan Indonesia. Anda bisa menumisnya, menjadikannya sayur bening, lodeh, atau bahkan direbus dan dijadikan lalapan. Rasanya yang ringan dan mudah dicerna membuat labu siam sangat bersahabat dengan lambung. Bahkan bagi Anda yang memiliki masalah asam lambung, mengganti terong atau paprika dalam masakan Anda dengan labu siam bisa menjadi langkah revolusioner untuk mengurangi peradangan sendi dan meningkatkan kesehatan pencernaan Anda. Bayangkan, Anda bisa menikmati hidangan lezat dan bergizi yang tidak hanya aman untuk gula darah dan sendi, tetapi juga membantu melancarkan pencernaan dan menjaga tekanan darah Anda. Labu siam adalah pilihan cerdas untuk hidup lebih sehat dan nyaman di masa tua. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah membahas tuntas 4 sayuran yang perlu Anda pertimbangkan untuk dikurangi atau bahkan dihindari kentang dan jagung
yang bisa memicu lonjakan gula darah dan masalah pencernaan, serta terong dan paprika yang berpotensi memperburuk peradangan sendi pada sebagian orang. Dan di sisi lain, kita sudah mengenal 4 pahlawan sayuran yang wajib Anda konsumsi secara rutin: brokoli dan kembang kol yang kaya antioksidan dan serat, daun katuk atau kangkung yang menutrisi tulang dan melancarkan pencernaan, wortel yang menjaga kesehatan mata dan pencernaan, serta labu siam yang hidrasinya tinggi, bersahabat dengan pencernaan, dan baik untuk gula darah serta tekanan darah. Seperti. Wah, banyak sekali ya yang harus diperhatikan, tapi ingatlah bahwa setiap perubahan kecil yang Anda lakukan hari ini adalah investasi besar untuk kesehatan dan kenyamanan Anda di masa depan. Anda tidak perlu langsung mengubah segalanya dalam semalam. Mulailah dengan perlahan. Misalnya, minggu ini coba kurangi kentang dan ganti dengan labu siam. Minggu berikutnya, coba kurangi terong dan perbanyak kangkung atau brokoli. Tubuh Anda akan beradaptasi, dan Anda akan mulai merasakan perbedaannya. Bayangkan, dengan pilihan sayuran yang tepat, Anda bisa merasakan sendi yang tidak lagi nyeri, pencernaan yang lancar setiap hari, tidur yang lebih nyenyak karena tubuh tidak lagi dilanda peradangan, dan energi yang lebih melimpah untuk melakukan aktivitas yang Anda cintai bersama keluarga dan cucu. Ini bukan hanya tentang makan sehat. Ini tentang bagaimana Anda bisa menjalani hari-hari dengan lebih semangat, lebih mandiri, dan lebih bahagia. Kesehatan Anda adalah harta yang paling berharga. Anda sudah melewati begitu banyak hal dalam hidup, dan sekarang adalah saatnya untuk memanjakan tubuh Anda dengan nutrisi terbaik. Jangan biarkan pilihan makanan yang kurang tepat menghalangi Anda menikmati masa tua yang penuh kebahagiaan dan kebugaran. Saya sangat berharap video ini bisa memberikan pencerahan dan motivasi bagi Anda semua. Saya ingin mendengar cerita Anda. Apakah Anda pernah merasakan efek negatif dari sayuran yang saya sebutkan tadi? Atau, apakah Anda punya resep olahan brokoli, wortel, daun katuk, atau labu siam yang lezat dan sehat? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah ini ya. Cerita Anda bisa menginspirasi Bapak dan Ibu yang lain. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan ke channel ini, agar Anda tidak ketinggalan tips-tips kesehatan bermanfaat lainnya dari kami. Bersama, kita bisa membangun komunitas yang lebih sehat dan bersemangat. Ingat, usia hanyalah angka. Yang terpenting adalah bagaimana kita merawat tubuh ini agar tetap berfungsi optimal. Mari terus belajar, terus beradaptasi, dan terus berjuang untuk hidup yang lebih baik setiap hari. Hidupkan yang terbaik di setiap usia Anda. Sehat selalu. Bapak dan Ibu,